Masih gitu kan? Nah karena tadi itu di ibu kampus tadi, yaitu pusat memori tadi. Ya, jadi betapa singkatnya, betapa cepatnya. Hari Jumat kemarin, sekarang Jumat lagi. Tapi bukan Jumat ini, bukan Jumat kemarin. Karena tidak akan kembali Jumat kemarin terus ini kembali. Tidak, ini Jumat yang baru. Ini hari Ahad, Ahad yang baru, bukan Ahad yang kemarin kembali ini tidak. Kita tidak pernah tersadar. Kita hidup ini banyak yang tidak sadar. Linglung. Mengapa? Lalai. Kalau ketika kita menjalani kehidupan ini, sebenarnya kain kapan sekarang yang kita gunakan, yang digunakan untuk membungkus kita, sedang ditenun. Kita lalaikan itu. Maka kemudian mencintai dunia berlebihan. Karena itu lalai, bahwa hidup itu ada saat. Kalau semua bangsa negeri ini ingat itu, gak ada rame-rame. Kepala ngalah, jadi presiden kamu. Gak usah merebut. Jadi anggota dewan gak usah merebut. Jadi bupati gak usah merebut. Kalau tahu itulah namanya makrifat. Orang yang makrifat pasti akan lurus karena tahu, gak gelap. Tahu ini kiri, ini kanan, ini putih, ini hitam, ini halal, ini haram. Namanya makrifat kok. Yang tidak makrifat tidak tahu, ini kegelapan. Kalau hati ini gelap, ngawur sudah. Gak ngerti kok arah ini ke timur atau ke barat. Ini kue apa ini opo, gak ngerti. Semua dipegang kan begitu. Inilah perlunya tadi makrifat sampai kepada yang tingkat tinggi tadi, yang diam tadi. Semuanya ada, hanya Allah dan cuma direkam oleh Allah. Jadi musafir itu kita. Sementara kain itu adalah usia kita. Usia kita ini seharusnya dirajut, dibuat semacam pakaian yang indah, semacam pakaian yang bagus. Jangan dikotori. Jadi kain itu adalah umur kita. Betapa singkatnya. Sementara orang kota itu para nabi dan para rasul yang berikan petunjuk, guide-nya. Orang kota tadi itu adalah para nabi dan rasul memberikan peringatan yang memang indah, bagus dirinya ini, tetapi bahaya karena dia menipu. Penjahit itu dunia itu penipu Allah. Maka siapa yang mabuk khiras, itu namanya mabuk tempoyongan, bisa datangkan sakit. Nah itu datangkan semua macam-macam, bisa iri hati, dengki, sewa takil, sombong, takabur, congkak, penyakit-penyakit gerudukan semua bisa jadi komplikasi. Enggak bisa dapat kopindo itu 2 kali enggak bisa. Undang saya perusahaan enggak bisa itu. Bicara tentang hati enggak bisa. Masih harus. Aku bisa minta loh. Tapi kan ini orang kan salah kelihatan sampai begini. Tapi saya harapkan tidak masuk ini calon kan. Kalau ingin berubah seperti tadi tidak jadi iman. Nah jadi penjahit itu adalah penipu dunia itu penipu tadi. Lambun balai ada kan dasar Al-Quran. Bagi yang tidak paham tentang tasawuf, itu langsung saja menjustifikasi bahwa belajar tasawuf itu haram. Dan kalau saya menyampaikan kan tidak, itu bukan hadis, itu bukan Al-Quran, tapi didukung oleh Al-Quran dengan hadis gitu. Dan esensi tasawuf itu adalah pembersihan hati, pembersihan jiwa, kesolehan. Itulah. Ya, baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi musafir itu kita, kainnya itu adalah umur kita, sementara penjahit itu adalah dunia dan seisinya, orang kota
siapa itu adalah Nabi dan Rasul, kemudian para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang disampaikan bukan hoax, tapi apa yang disampaikan bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan kitab-kitab yang sudah ditakrif oleh ulama salaf. Insya Allah nanti akan benar. Ini sudah jam 7:30. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat baru tadi, ya, jangan sampai kita ini hubbud dunya, hubbul jah, cinta kemegahan, ya, hubbul jah wa hubbul mal, cinta kepada dunia, wa hubbud dunya, cinta pada harta. Kalau ini hubbud dunya, cinta kepada dunia, ya, itu diantara penyakit hati. Ghadab, jangan mudah marah. Jadi tadi ada virus, ghadab, jangan mudah marah. Ada ujub, ada takabur, ada sombong, sekitar banyak sekali. Yang itu tadi masih tak nukil beberapa saja. Mudah-mudahan masih ada waktu lagi. Kalau memang masih saya diberi kesempatan untuk umur panjang, dan Bapak Ibu masih juga diberi umur panjang, ya kita nuwun supaya kita semua diberi umur panjang, dan umur panjang yang berkah, tidak umur panjang seperti penjahit tadi atau kain tadi. Ya mudah-mudahan insya Allah kita ini berkah. Jadi beruntung sekali barang siapa yang sehabis sholat subuh buka barang satu ayat atau satu hadis atau ilmu lain, nah, itu jauh lebih baik daripada tidur semalam suntuk. Bangun semalam suntuk untuk tahajud tapi tidak diikuti dengan kajian. Nah ini kan sehabis sholat tahajud semalaman kita ikut kajian ini. Nah, ini tahajudnya dapat, sholat malamnya dapat, dan kemudian dapat pahala lebih daripada orang yang bergabung setiap hari. Silakan ini tampak orang-orang saleh dan salehah, dan Pak Ustadznya, Pak Yainya ini sabar sekali. Istiqomahnya itu tidak, kalau sabar itu kan istiqomahnya itu. Ada orang, tidak ada orang, ya sudah dibuka itu. Seandainya saya dengan Pak Yai tidak ada apa-apa saya. Masih kan tidak banyak itu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan membawa pencerahan kepada kita, sehingga agama yang kita jalani agama yang terupdate, dipertanggungjawabkan kebenarannya yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis dan kitab-kitab yang ditulis oleh para salafus saleh, ya bisa dipertanggungjawabkan karena sudah tertakhrij. Mudah-mudahan nantarkan kepada kita nanti husnul khatimah dan akhirnya nanti bersama-sama dimasukkan surganya. Jangan sampai lupa kita saling doakan. Mudah-mudahan kalau ada yang sedang dosa diampuni semua oleh Allah dosanya, yang berdoa dikabulkan, yang minta diberi, yang sakit disembuhkan, baik dirinya maupun keluarganya, sahabat dan tetangganya, semua disembuhkan dari penyakitnya. Yang miskin sempit rezeki dilapangkan dengan penuh keberkahan, yang bodoh dipintarkan dan diberi ilmu laduni, kemudian yang susah sedih dibahagiakan, dan yang tersesat segera diberi hidayah. Mudah-mudahan langit dan bumi jadikan sumber rezeki kita, malaikat diperintahkan untuk menjaga kita, dan hidup kita mabrur billah. Dan jangan sampai lupa dalam segala keadaan, termasuk setelah sholat, doa supaya bangsa negeri ini mendapatkan ampunan semuanya dari Allah tanpa kecuali, termasuk pimpinan negeri ini, dari presidennya, pembantunya, semuanya yang diberi amanat untuk mengendalikan negeri bangsa ini, diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi petunjuk, sehingga apa yang dilakukan itu dalam koridor langkah yang benar, yang tidak merugikan bangsa masyarakat kita. Mudah-mudahan nanti di negeri yang baldatun thayyibatun bertumbuh. Amin. Dan NKRI semoga tetap terjaga keutuhannya, saling menyayangi itu yang kita harapkan, saling memaafkan itu yang kita harapkan. Saya kira demikian.
Ustaz, jauh Ustaz. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa ada tanya jawab Ustaz. Oh, ada tanya jawab. Monggo. Baiklah, selanjutnya kami ada pertanyaan, maka waktu dan tempat kami silakan bagi jemaah yang bertanya. Monggo. Enggak usah malu. Aku asalnya sudah jelasnya terus. Monggo enggak apa-apa, saya tak sedia kok sampai dulu pun juga sedia. Oke, monggo saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang, Ustaz. Pandangan ini sempat sana mengatakan batuk. Itu lanjut depan dengan baik. Ingin saya tanyakan tadi kan menjelaskan kalau bagaimana Nabi ketika Isra Mi'raj kemudian bertemu dengan Allah itu tidak bisa dijelaskan dalam kosakata yang dipersembahkan selama ini gitu. Saya pernah membaca tulisan, mungkin pernah booming juga salah satu tulisan beliau mantan wartawan di Jawa Pos yang punya majelis kadang masyar itu kan menjelaskan di beberapa buku melalui bahasa-bahasa yang saintifik begitu. Nah, itu menurut saya pribadi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dengan sudut dulu ya, dengan kajian-kajian semacam filsafat atau saintifiknya fisika yang bisa memberikan tambahan energi pemahaman khasanah, pemahaman tafsir yang kontemporer. Jadi tafsir itu kan buah dari interpretasi si mufasirnya. Nah, itu dipengaruhi oleh kedalaman ilmu ya, dan latar belakang dari mana dirinya ini belajar tafsir itu. Jadi kemudian ada tafsir yang macam-macam. Ada tafsir secara ilmi, ada tafsir secara apa namanya ini isyari, isyarah. Ada tafsir yang bersifat isyarah. Ini biasanya dilakukan oleh para ahli tasawuf, seperti tafsir seperti Jailani, tafsirnya Imam Bushairi. Dan ada tafsir lagi yang menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu sampai kepada titik itu, semua yang ada dalam titik itu kan tafsir isyari. Nah, kalau yang jenengan sampaikan tadi corak tafsir ilmi dan tafsir biasanya tafsir maudhu'i. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan tadi kan jenengan tidak memberikan contoh. Bisa jadi apa-apa yang disampaikan itu benar, bisa jadi salah. Mengapa? Karena itu kan buah interpretasi seseorang, nggak tahu persis bahasa Allah. Maka mengapa ada Nabi, ada Rasul itu? Karena wahyu dari Allah itu bahasanya tidak serta-merta bisa dipahami oleh orang awam. Maka diberilah seorang nabi, seorang rasul untuk
menjelaskan bahasa Allah yang dalam ini adalah Al-Quran. Nah, oleh karena itu Nabi Rasul pun diakui kan sayang dan teknologi waktu pada zaman Nabi, pada zaman Rasul kan tidak seperti sekarang. Saat itu belum ada pesawat, sekarang ada pesawat. Yang dulu belum ada HP Android, sekarang sudah ada HP Android. Tentu sebenarnya sains dan teknologi itu sebenarnya justru malah mempermudah dan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang semula sama sekali tidak pernah terungkap menjadi terungkap. Oleh karena itu saran saya, ya diikuti aja. Kalau suatu misal bertentangan dengan akidah, ya sudah barang tentu itu salah. Yang penting maka dari akidahnya ini Allah tidak bisa dilihat, bisa tidak diintai, tidak bisa didengar, bisa tidak diraba. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau menafsirkan yadun tangan, suatu misal, ya Allah memang bertangan dari si bahasa. Tetapi tangan Allah tentu tidak sama dengan tangan kita, karena laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Satu misal yang benar kalau mengikuti sains, satu misal saat menafsirkan surat Qaf ayat 16, 17, 18. Kalau itu dengan sains itu bisa ditafsirkan fisika gelombang, itu bisa berbeda dengan tafsirnya para ulama-ulama sebelumnya. Kita ambil satu contoh, it yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anisimali qoi, ya. Kemudian wama yalfidu, bagaimana itu? Coba dibuka di surat Qaf ayat 16. Wama yalfidu min qaulin kalau itu illa ladaihi raqibun atid. Kalau dulu para ulama menafsirkan ayat ini adalah yang duduk itu adalah malaikat raqib atid. Posisinya duduk, raqib di pundak kanan, atid di pundak kiri. Tetapi ketika kita belajar fisika gelombang, fisika modern, sehingga bisa mengenal jasad tubuh. Badan malaikat itu kan terbuat dari cahaya, tapi cahaya tidak seperti cahaya yang kita bisa lihat. Dan kinerja geraknya malaikat itu dari segi fisika itu satu kali gerakan 1 menitnya itu 300.000 kilometer. Jadi kalau mengelilingi dunia ini bukan tidak ada sak detik itu, mikro detik kan tidak ada. 0,13.333 detik. Jadi tidak ada 1 detik, 0, loh ya, 0,13. Nah, itu bisa diukur. Kecepatannya hampir seperti kecepatannya gerakannya cahaya, hampir, tapi tidak bisa nyamai cahaya itu. Nah, kalau suatu misal 1 menit digunakan untuk mengelilingi dunia ini, maka bisa 1,5 kali lipat. Nah, waktu relatif bagi malaikat itu waktunya molor. Jadi kita 50 tahun, malaikat hanya sehari. Jadi, nah kalau kemudian menafsirkan ayat itu, mengapa mesti repot-repot duduk di sini, duduk di pundak soleh bagian kanan, bagian kiri. Wong kerjanya seperti tadi, 1 menit saja sudah sekian. Artinya tidak perlu, semua sudah terekam seperti itu. Nah, didukunglah ilmu neuroscience. Ya, jadi yang asalnya tafsirnya dulu itu malaikat raqib atid duduk sebelah kanan sebelah kiri, dengan sains ini dijelaskan tidak perlu ngapain repot-repot duduk, gitu kan? Nah, itu pun relatif pendapat itu, karena itu buah pikiran manusia. Kira-kira yang mendaki, kalau salah dapat 1 pahalanya, tapi kalau benar dapat 2. Jadi tafsir-tafsir itu tidak mutlak. Yang mutlak itu Al-Quran nih, tapi tafsirnya tidak mutlak.
Maka kemudian berbeda-beda. Kita baca saja ketika kita qiraatus sab'ah, qiraatul asyarah, qiraatul asyarah semisal. Ini kan membaca siratal ladzina an'amta alaihim aja kan bisa dibaca siratal man. Bukan siratal ladzina lagi. Siratal man an'amta alaihim. Ya. Jadi perbedaan itu satu keniscayaan. Pasti gak mungkin tidak, karena bahasa Allah ketika di breakdown dalam bentuk bahasa kita dengan otak kita sesuai menafsirkan sesuai pemahaman kita, dan itu tidak mutlak kebenarannya. Jadi relatif, sama dengan ilmu. Kalau Al-Qur'annya mutlak, ya, gak relatif. Tetapi kalau absolut, tapi kalau itu tafsir, kita baca tafsir itu relatif. Jadi mengapa kita mesti harus bertengkar dengan persoalan-persoalan relatif dan menganggap diri kita yang paling benar hingga sampai mengganggu kerukunan umat ini? Padahal umat ini kan terbelakang segalanya, terbelakang dalam bidang sains dan teknologi, terbelakang dalam bidang ekonomi. Ngapain kita ini tidak kolaborasi antara organisasi-organisasi keislaman ini? Kemudian apa yang harus kita garap? Kalau Habib Rizik seperti itu, ya diberikan aja peluang untuk ke Papua satu misal. Nah, kayak gitu. Ngapain? Ya, gantung pada kita yang ini toh itu. Gitu. Jadi sekali lagi, ketika dengan baca tafsir kayak begitu, ya jangan kopi dulu, jangan tabu dulu, biarin. Nah, nanti selagi itu menyimpang dari akidah tadi, aras itu tidak bisa dibahasakan. Ya, aras itu kayak apa? Nah, inilah kemudian macam-macam pendapat. Datang berbagai macam pendapat yang satu sama lain itu berbeda. Nanti ada pendapatnya Sunni, ada pendapatnya Syiah, pendapatnya Maturidi, Murji'ah. Nah itu, ya. Nah nanti saya kira itu aja. Ini sudah hampir jam 8:04. Sekali lagi minta maaf. Nah saya juga kepingin berlama-lama, tapi kelihatannya kok nanti masih ada yang masak dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terus mohon pamit kok. Ya tadi kemarin siang sampai pagi belum istirahat. Sehat juga ya. Kata pesan kok tak terus